Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bertemu lagi dan bersama-sama kita mau bersekutu dalam Monday Prayer Trio Group hari ini. Dan sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita dan permohonan kita, mari kita naikkan pujian syukur kita melalui pujian berikut ini. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Saudaraku, malam hari ini saya ingin sharing sebuah cerita yang mungkin saudara juga pernah dengar. Tetapi kita mau belajar firman Tuhan di Roma 8 ayat 28 melalui cerita ini. Alkisah, ada seorang bapak tua yang memiliki seekor kuda, dan suatu hari kudanya lari dari kandangnya. Dan tetangga-tetangganya datang kepada bapak tua ini dan berkata, "Aduh, malang sekali nasibmu, hanya satu kuda yang kau punya, dan sekarang kuda itu lari, kuda itu pergi." Lalu bapak tua itu berkata, "Oh ya, mungkin itu kemalangan buat saya sekarang, tetapi saya percaya Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia." Lalu hari terus berlalu. Suatu saat kuda bapak tua ini kembali ke rumah bapak tua ini.
Dan luar biasanya kuda ini tidak sendiri. Dia sudah mempunyai pasangan kuda betina dan membawa beberapa ekor anak kuda. Ternyata selama dia pergi, dia bertemu dengan kuda betina, lalu kemudian memiliki beberapa ekor anak. Sehingga sekarang bapak tua ini dari yang hanya tadinya punya satu kuda menjadi punya beberapa kuda, dan dia senang sekali. Lalu kemudian satu hari bapak tua ini menyuruh anaknya untuk pergi ke kota lain untuk membeli perlengkapan dan kebutuhan rumah tangga yang mereka perlu. Tetapi di jalan, kuda ini melihat seekor ular dan kemudian kuda ini ketakutan lalu lari sekencang-kencangnya, dan anak bapak tua ini terjatuh dan akhirnya kakinya patah, tangannya patah. Dan ketika dia pulang, kembali tetangga-tetangganya datang kepadanya dan berkata, "Aduh, malang sekali nasibmu ya Pak. Anakmu sekarang karena kuda itu jatuh dan kakinya, tangannya patah." Lalu bapak itu berkata, "Ya, mungkin itu adalah kemalangan yang saya alami sekarang. Tetapi saya tetap percaya Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya." Lalu hari berganti hari, anak ini harus dirawat. Anak ini tidak bisa bergerak banyak, dia harus banyak berbaring untuk memulihkan tangan dan kakinya yang patah. Satu hari, pasukan dari negara itu datang ke setiap desa dan merekrut setiap anak muda untuk maju berperang, karena saat itu negara itu mengalami peperangan dengan negara tetangga. Jadi mereka butuh banyak pasukan. Jadi setiap anak muda di desa bapak itu pun direkrut, diikutkan paksa wajib militer untuk berperang. Tetapi ketika sampai di rumah bapak tua ini, anak yang muda ini dalam kondisi patah kaki, patah tangan, sehingga dia tidak direkrut karena dia tidak ada gunanya dalam pasukan dalam kondisi seperti itu. Bapak ini sangat bersyukur karena apa yang mereka alami seperti kemalangan kelihatannya, tetapi ternyata itu cara Tuhan untuk melindungi mereka sehingga bapak ini tidak kehilangan anaknya. Karena ketika perang berkecamuk, ada banyak anak-anak muda dari desa itu yang mati di medan perang. Dan kemudian hari lepas hari berganti, bulan demi bulan berganti, anak ini pun perlahan-lahan mulai pulih, mulai bisa bekerja lagi, berjalan lagi, kaki dan tangannya sudah mulai kuat lagi. Jadi cerita dari legenda Bapak ini mengajarkan kita jangan mengambil kesimpulan pada satu hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetap percaya dan beriman bahwa apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana yang baik, tidak pernah rencana kecelakaan. Ketika ada tantangan, ketika ada masalah, terus minta hikmat Tuhan, terus minta tuntunan Tuhan, dan terus bersyukur. Karena apapun keadaan malang yang kita alami, Tuhan bisa membalikkan keadaannya dan kemudian mendatangkan kebaikan untuk setiap anaknya yang tetap mengasihi Dia apapun yang terjadi, apapun yang dialami. Mari saudara, kita satukan hati, kita mau naikkan setiap doa syafaat kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, malam hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik, bahkan sangat baik, sehingga Engkau tidak mungkin merencanakan atau mereka-reka hal yang jahat dalam hidup kami.
Tapi ketika tantangan, ketika masalah, ketika hal yang sepertinya kemalangan terjadi dalam hidup kami, ajar kami Tuhan untuk tetap percaya, untuk berpegang teguh pada firman-Mu bahwa Engkau Allah yang sanggup mengubahkan keadaan apapun menjadi keadaan baik bagi anak-anak-Mu yang tetap mengasihi-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk darah anak domba Allah yang menyediakan pengampunan bagi kami setiap saat, setiap waktu. Kami mengakui segala kesalahan dosa kami, segala perbuatan kami yang menyedihkan, yang melukakan hati orang lain atau melukakan hati Tuhan. Dan setiap hal pelanggaran yang kami lakukan yang mendukakan hati Tuhan, ampuni kami ya Bapa, dan mohon darah anak domba Allah menyucikan dan menguduskan kami, menghapuskan segala kesalahan dan dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena di dalam kasih-Mu kami percaya kami terus mendapatkan anugerah dan kasih karunia-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau membawa pekerjaan, usaha, bisnis, perusahaan, tempat kami bekerja. Ini adalah tempat di mana Tuhan memberikan kami berkat-berkat untuk kehidupan kami. Oleh karena itu, dengan sehati sepakat dan dengan hati yang penuh kasih, kami mau menaikkan doa permohonan kami kepadamu untuk tempat pekerjaan kami. Bapa di dalam surga, malam hari ini secara khusus kami membawa toko Nanboya ke dalam tangan-Mu. Kami mohon setiap program, setiap rancangan Tuhan berkati, terutama tentang pembukaan toko baru yang akan dibuka di Jakarta di Traffic HT, yang sekiranya akan dibuka tanggal 7 Desember ini. Kami juga membawa toko Nanboya di Thailand dan di Filipina yang target pembukaannya adalah tanggal 20 sampai 24 Desember. Tuhan, kami serahkan seluruh proses setup company, pemilihan lokasi, biarlah lokasi yang terbaik yang Tuhan berikan. Tuntun kami pada lokasi yang Tuhan tentukan, untuk renovasi yang harus dilakukan, untuk proses rekrutmen concierge. Tuhan juga yang menopang, Tuhan juga yang menolong dan membukakan jalan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya jika kami berjalan dengan Tuhan, Tuhan akan menetapkan langkah-langkah kami dan segalanya adalah yang terbaik dari Tuhan. Kami berdoa untuk setiap tim yang sekarang bekerja keras untuk mewujudkan pembukaan toko-toko ini. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kesehatan, agar sungguh-sungguh dalam setiap proses mereka dalam pertolongan Tuhan. Berkati setiap leader Tuhan, tuntun dengan hikmat-Mu, agar sungguh-sungguh mereka boleh membawa Nanboya ini menjadi satu toko yang sungguh diberkati oleh Tuhan dan menjadi saluran berkat untuk kami dalam perusahaan ini dan juga untuk masyarakat dimanapun toko ini berada. Kami menyerahkan Nanboya ke dalam tangan Tuhan. Berkat Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit atas Nanboya, dan biarlah perlindungan Tuhan akan terus ada dimanapun toko ini berdiri. Saat ini Tuhan, kami berdoa juga secara khusus untuk mesinku. Terima kasih Tuhan sudah memimpin mesinku dengan sangat luar biasa, terutama dalam masa-masa pandemi ini. Kami tahu bukan kuat gagah kami, tapi semata-mata anugerah Tuhan. Tetapi kami terus meminta pertolongan Tuhan, meminta berkat Tuhan atas mesinku. Kami mohon untuk implementasi sosial media mesinku boleh dilaksanakan dengan secepatnya, boleh diwujudkan dengan secepatnya. Kami mohon Tuhan tunjuk orang-orang yang terbaik untuk menangani sosial media ini, supaya bisa menjadi saluran berkat untuk mesinku, mendatangkan banyak customer, mendatangkan customer dari daerah, dari luar kota, dari luar negeri bahkan, sehingga mesinku diberkati dengan melimpah. Kami juga berdoa Tuhan untuk sustainability dari
bisnis mesinku di tahun 2021, bahkan ada pelipat gandaan, ada terobosan yang terjadi di tahun depan Tuhan, sehingga mesinku sungguh-sungguh menjadi perusahaan yang semakin kuat, semakin kokoh, dan menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Melalui mesinku Tuhan, setiap tim diberkati, setiap leaders diberkati. Mereka mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan. Mereka pun diberikan anugerah berkat jasmani melalui pekerjaan mereka di mesinku ini. Dan biarlah setiap tim, setiap customer kami juga boleh diberkati, usaha mereka diberkati, apa yang mereka lakukan diberkati, sehingga mesinku ini boleh menjadi berkat untuk masyarakat kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kopiku. Saat ini Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan untuk penjualan kopiku, agar setiap target-target yang sudah ditentukan untuk bulan ini boleh tercapai dengan baik. Kami berdoa untuk supplier kami. Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan limpahkan kasih dan karunia mereka. Dan biarlah pekerjaan kami bersama dengan para supplier kami adalah kerjasama yang terbaik, kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lainnya. Kami berdoa untuk para customer kami Tuhan, tambahkan customer kopiku yang baru ya Bapa. Biarlah ada lebih banyak lagi masyarakat yang boleh mengetahui dan mengenal kopiku, sehingga kopiku ini boleh menjadi satu brand yang cukup dikenal di Indonesia dan menjadi kontribusi yang membanggakan Tuhan untuk bangsa Indonesia. Dan sungguh-sungguh Tuhan, melalui kopiku ini ada banyak berkat dan kelimpahan yang Tuhan berikan, sehingga dapat menopang dan menjadi saluran berkat untuk setiap tim dan juga untuk perusahaan kami. Bapak, secara khusus kami juga berdoa untuk Mega Best Tuhan, untuk pergumulan penjualan dan penyewaan beberapa aset. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan pembeli-pembeli yang terbaik. Tuhan sudah menyediakan penyewa-penyewa yang terbaik, yang bisa memberikan kepada kami nilai dari aset yang seharusnya. Kami berseru kepadamu Tuhan, dan kami mempercayakan setiap aset ini ke dalam tangan Tuhan. Bukakan jalan Tuhan, bukakan pintu berkat, dan biarlah pada waktu Tuhan yang paling tepat, setiap aset kami boleh terjual dengan baik dan boleh tersewa dengan baik, dan hasilnya boleh sangat memuaskan, karena kami tahu itu berkat anugerah dan kasih karunia Tuhan kepada kami. Berkati juga Mega Best Tuhan, supaya setiap kewajiban yang harus diberikan, yang harus dilakukan dapat dipenuhi satu demi satu, dan mereka bisa meningkatkan pelayanan mereka untuk setiap aset kami, terutama di gedung Kebon Sirih, sehingga sungguh setiap penyewa baik internal maupun eksternal bisa mendapatkan keamanan dan kenyamanan selama bekerja di gedung kami. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan terus menjaga, terus berada dalam gedung kami, dan perlindungan Tuhan itu terus ada pada gedung kami. Kami mohon Tuhan, Kau juga memberkati setiap tenan-tenan penyewa internal maupun eksternal, apapun usaha bisnis mereka, berkati berlipat kali ganda Tuhan, sehingga ketika mereka diberkati, itu pun bisa menjadi berkat bagi Mega Best dan berkat bagi kami juga. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap tim dalam Mega Best. Berikan mereka kesatuan hati, mereka saling topang, mereka saling dukung, bekerja bersama-sama dengan giat agar Mega Best bisa mengalami begitu banyak terobosan-terobosan, dan sungguh-sungguh Mega Best menjadi perusahaan yang kuat, perusahaan yang solid, perusahaan yang menjadi saluran berkat bagi internal maupun eksternal. Kami bersyukur Tuhan untuk semua pekerjaan kami. Berkati juga Trikomsel dan Global
Global Teleshop, juga Marki dan Polaris, semua usaha kami, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk para leaders, terutama CEO kami Pak Sugiono, terus dalam pimpinan Tuhan, terus dalam hikmat Tuhan, terus dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Berikan dia kekuatan, berikan dia kesehatan Tuhan, berikan dia hati yang penuh sukacita, menjalani segala tugas dan tanggung jawab yang daripada Tuhan untuk melipat gandakan talenta-talenta yang sudah Tuhan percayakan kepadanya dengan sukacita, karena dia tahu dia melakukannya hanya untuk Tuhan, dan dari Tuhan dia akan mendapatkan upah yang terbaik. Biarlah dia menjadi saluran berkat bagi semua anak buahnya, semua pegawai, semua karyawan, sehingga sungguh-sungguh melalui kepemimpinannya Tuhan, semua kami dapat dibangun, semua kami dapat dilipat gandakan talenta kami, sehingga sungguh-sungguh kami bisa berlipat kali ganda, dan itu menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Berkati keluarganya, anak istrinya, rumahnya, segala keluarga besarnya Tuhan berkati. Damai sejahtera Tuhan, kasih Tuhan terus menaungi keluarga ini. Dan terus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta. Tuhan, dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, kami masih berjuang untuk menjaga diri kami. Pemerintah kami masih berjuang untuk menyediakan vaksin secepat mungkin. Mohon campur tangan-Mu Tuhan untuk setiap proses, untuk setiap pekerjaan yang sedang dilakukan, sehingga sungguh-sungguh pada waktunya vaksin yang terbaik, vaksin yang paling tepat bisa diluncurkan dan bisa diberikan kepada masyarakat, sehingga tidak lama lagi kami bisa kembali melakukan seluruh aktivitas kami dengan baik di dalam masyarakat. Kami berdoa Tuhan, kuatkan setiap masyarakat Indonesia pada masa-masa ini, masa-masa yang tidak mudah ini, tetapi biarlah mereka terus berpengharapan bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup dan kehidupan bangsa dan negara kami. Pimpin terus pemerintah kami di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, supaya mereka semakin kuat, mereka semakin solid untuk menyelesaikan masalah-masalah negeri ini dengan cermat, dengan efisien, dan dengan efektif. Kami percaya pagar perlindungan Tuhan selalu ada bagi bangsa kami, bagi kota kami Jakarta, dan melalui hari demi hari apapun juga yang mencoba menjatuhkan, yang mencoba mengacaukan bangsa dan kota kami, Engkau akan halau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami mendapatkan keamanan daripada-Mu saja, sehingga kami bisa berkegiatan, melakukan tugas kami, melakukan pekerjaan kami dengan aman dan tentram dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ini seluruh seru doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama yang besar, nama Yesus Kristus, Tuhan yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara, angkat hatimu untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dan sukacita dari sorga. Diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, usaha dan bisnismu, diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati engkau dengan panjang umur. Anugerah dari Bapa di sorga
cinta kasih, dan pengampunan dari Tuhan Yesus, penghiburan, pertolongan, dan pimpinan Roh Kudus bersama dengan engkau mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama katakan amin.